Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil ma'bud, al-wahidil ahadil latifil wadud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma aulana minal karami wal jud. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan asfa'u liqa'iliha fi daikil luhud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyun tasyarrafat bihil aba'u wal judud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah Allah serta menjauhi apa yang menjadi larangannya. Karena hanya dengan takwa inilah kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Waktu adalah merupakan suatu yang sangat berharga dan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu terbuang percuma tanpa ada manfaat yang dapat kita raih. Lepasnya waktu tak akan dapat kembali lagi. Karena itu, jika kita lengah, tak akan dapat meraihnya kembali. Sehingga hanya penyesalan yang akan didapat. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajilu bis sholati qoblal fawud, wa ajilu bitaubati qoblal maut." Yang artinya, cepat-cepatlah sholat sebelum lepas waktunya, dan cepat-cepatlah bertaubat sebelum datang waktunya mati. Sedangkan dalam Al-Hikmah disebutkan, badirul fursata wahdar fautaha fatadamatul uqba lima yatakasalu. Yang artinya, gunakanlah kesempatan dan janganlah sampai lepas, karena akibat penyesalan itu akan menimpa kepada orang yang bermalas-malasan. Waktu dapat kita bagi menjadi tiga. Pertama, waktu yang telah lampau, yang tidak dapat kita raih kembali. Yang kedua, waktu yang sedang kita lakukan, yang harus kita isi, yang harus kita rebut untuk memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Sedangkan waktu yang akan datang, kita belum tentu untuk dapat menemuinya atau mendapatkannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ightanimu khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla shughlika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayatika qabla mautik." Rawahul Baihaqi. Bergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, bergunakan masa muda sebelum datangnya masa tua renta. Yang kedua, pergunakanlah waktu sehat sebelum datangnya waktu sakit. Yang ketiga, pergunakanlah waktu sempat sebelum datangnya waktu sempit atau sibuk. Yang keempat,
Pergunakanlah masa kayamu sebelum datang kefakiranmu. Yang kelima, pergunakanlah waktu hidup sebelum datangnya waktu mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pergunakan masa muda sebelum datangnya masa tua renta. Semua orang berawal dari masa bayi, kemudian kanak-kanak, masa remaja, masa muda, lalu kemudian menjadi dewasa dan menjadi tua renta. Dalam masa remaja dan masa muda ini adalah sebaik-baiknya masa untuk belajar ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Karena pada masa muda ini daya ingat masih kuat, sehingga memori otaknya mampu merespon dan menyimpan berbagai informasi dari semua ilmu pengetahuan. Sedangkan orang yang sudah tua, ingatannya semakin melemah dan menjadi pelupa. Masa muda sangat baik untuk berlatih, memperdalam keterampilan yang bisa digunakan untuk mencari bekal hidup. Masa muda ini fisik masih kuat dan bertambah kuat, sedangkan jika masa tua telah datang, tenaga akan semakin lemah. Aneka penyakit satu demi satu datang menghampirinya. Yang kedua, pergunakan waktu sehat sebelum datangnya sakit. Badan yang sehat memungkinkan orang melakukan berbagai macam aktivitas untuk bekerja, untuk belajar, maupun untuk beribadah. Sebaliknya, penyakit dapat mengganggu aktivitas-aktivitas tersebut. Misalnya, orang tidak dapat membaca Al-Quran, tidak dapat masuk sekolah, tidak masuk kerja, hanya karena sakit gigi. Apalagi jika penyakitnya yang lebih berat. Yang ketiga, pergunakanlah waktu sempat sebelum datangnya waktu sibuk atau waktu kesempitan. Banyak terjadi orang menunda pekerjaan yang mestinya sempat untuk dikerjakan hari ini, kemudian ditunda untuk dikerjakannya pada hari esok. Kemudian ketika pekerjaan tersebut akan dikerjakan, pekerjaan lain pun datang juga, sehingga kesibukan semakin bertumpuk-tumpuk. Yang tadinya sempat berubah menjadi tidak sempat lagi. Yang keempat, bergunakan masa kayamu sebelum datangnya kefakiranmu atau kepailitanmu. Ketika kita punya kesempatan materi, bergunakanlah untuk beramal ibadah. Misalnya untuk ongkos naik haji, untuk ongkos umroh, untuk amal jariah, untuk biaya pendidikan anak, dan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dan jangan menunda-nunda, karena tidak mustahil harta kekayaan yang ada di tangan kita pada hari ini besok pagi tidak lagi menjadi milik kita. Dengan berbagai macam sebab, misalnya rusak, hilang, terbakar, hanyut, dan lain-lainnya. Yang kelima, bergunakanlah waktu hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Kematian pasti akan datang menjemput kita semuanya, akan tetapi tidak ada satupun orang yang tahu kapan kematian itu akan datang pada kita. Juga tidak tahu dalam keadaan bagaimanakah kita akan kedatangan waktu mati itu. Apakah dalam keadaan husnul khotimah ataukah su'ul khotimah? Karena itu janganlah mengira karena masih sehat, masih jauh dari mati. Ingatlah, secerah apapun matahari di siang hari, pasti akan tenggelam juga di sore hari. Artinya, bagaimanapun kondisi kita pada saat ini, kematian pasti akan menemui kita.
dan kuburan pun akan menjadi tempat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi bima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina kasabah wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Belum lagi hilang jejak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Padanya telah ditanya 4 pertanyaan. Yang pertama, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Apakah banyak untuk kebaikan ataukah banyak untuk kemaksiatan? Yang kedua, tentang ilmunya, digunakan untuk apa? Apakah untuk menegakkan agama Allah ataukah untuk menentang hukum-hukum Allah? Yang ketiga, tentang kekayaannya, bagaimana diperolehnya dan untuk apa digunakannya? Apakah diperoleh dengan jalan halal ataukah asal dapat? Apakah untuk ibadah ataukah untuk berfoya-foya saja? Yang keempat, tentang tubuhnya, dipakai untuk apa? Apakah untuk beribadah ataukah untuk lainnya? Dengan demikian, dengan kata lain, waktu hidup kita harus digunakan untuk memperbanyak amal ibadah, untuk bekal jika kematian datang menjemput kita. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Untuk itu, marilah kita berdoa, memohon kepada Allah agar hidayah dan ma'unahnya senantiasa menyertai kita semua, menyertai keluarga dan anak cucu kita, sehingga dapat melakukan apa yang harusnya dilakukan dan menjauhi apa yang seharusnya ditinggalkan, sehingga dapat meraih hidup bahagia di dunia sekaligus dapat hidup bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa adzabana bil Qur'anil karim wa hadzaba akhlaqana bi sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bid-dini wa ihtada bihadihil mubin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bardallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat Fakafiyal muhimmat wa ghafirid dunubi wal khati'at ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah wa min baliyatihima wa min fadihatihima. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka sabata fil amri wa nas'aluka azimatar rusdi wa nas'aluka syukra nikmatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum ala dzikr.